Ini adalah bolu jadul yang tampilannya sangat cantik sekali dan rasanya sangat enak banget. Manisnya pas juga tidak bikin seret. Oke, pertama-tama di sini aku siapkan loyangnya. Ini diameternya 26 cm dan loyang ini terlebih dahulu kita olesin menggunakan Carlo atau boleh juga diolesin dengan sedikit margarin. Selanjutnya ditaburin dengan tepung terigu ya teman-teman. Dan kalau sudah boleh kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut sekarang kita siapkan wadah lalu masukkan 6 butir telur. Untuk telurnya ini suhu ruang, kemudian tambahkan 200 gram gula pasir. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan SP. Dan di sini juga aku tambahkan vanili cair kira-kira setengah sendok teh. Boleh juga menggunakan vanili bubuk. Dan sekarang kita akan nyalakan mixernya ya teman-teman. Kita gunakan kecepatan yang paling maksimal. Dan akan kita mixer sampai dia mengembang, putih, kental, dan berjejak. Nah, kalau kita geser gagang mixernya seperti ini, dia sudah meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam, berarti sudah cukup. Sekarang kita matikan mixernya terlebih dahulu. Lanjut kita akan masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang dan 1 bungkus susu bubuk Denko. Ini beratnya 27 gram. Aku tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita ayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil. Kalaupun ada, boleh kita tekan-tekan menggunakan sendok seperti ini. Kemudian sebelum kita nyalakan mixernya, boleh kita aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini. Supaya nanti begitu kita nyalakan mixernya, tepungnya tidak langsung berterbangan kemana-mana. Ini kita mixer menggunakan kecepatan rendah sebentar saja. Dan selanjutnya akan aku ambil sedikit adonan. Nanti akan kita tambahkan pasta coklat untuk kita bikin motif. Ini tips supaya motifnya tidak tenggelam ya teman-teman. Sebelum kita masukkan margarin atau minyak goreng, kita ambil sedikit dulu adonan yang akan kita bikin motif. Baru sisa adonan ini akan kita tambahkan 150 gram margarin. Ini sudah kita cairkan dan sudah dalam keadaan dingin. Kita masukkan dan kita campurkan menggunakan mixer kecepatan rendah sebentar saja. Kemudian di sini aku menggunakan bantuan spatula. Kita aduk balik ya teman-teman. Pastikan tidak ada margarin yang masih mengendap di dasar adonan. Selanjutnya untuk adonan yang kita sisihkan tadi, kita tambahkan pasta coklat secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Langkah berikutnya sekarang akan kita masukkan separuh adonan terlebih dahulu. Lalu akan kita tambahkan adonan coklat. Kita taruh di tengahnya seperti ini ya teman-teman. Kita taruh melingkar. Setelah itu kita akan masukkan separuh lagi adonan. Ini kita tuangkan seluruhnya. Setelah itu adonannya kita ratakan dan akan kita tambahkan motif lagi ya teman-teman. Kita taruh garis melingkar seperti ini. Ini sisa adonan coklatnya kita taruh semuanya. Kalau sudah, sekarang kita bikin motif. Di sini aku menggunakan tusuk sate. Kalau sudah, sekarang siap kita oven. Untuk ovennya ini sudah aku panaskan terlebih dahulu kurang lebih selama 10 menit. Dan di sini aku panggang menggunakan suhu 175 derajat Celcius. Kita gunakan api atas bawah selama 30 menit dan api bawah saja selama 10 menit. Atau bisa disesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Dan ini setelah keseluruhannya kita panggang selama 40 menit. Untuk mengetes kematangannya aku gunakan tusuk lidi seperti ini. Kalau sudah tidak ada bahan yang menempel berarti sudah matang. Dan sekarang akan kita keluarkan dari ovennya terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan keluarkan dari loyangnya ya teman-teman. Bismillah.
Dan ini dia hasilnya, bolu panggang jadul kita sudah jadi. Dan sekarang langsung saja akan kita potong-potong, bismillah. Ini dari potongannya itu sudah berasa dia super lembut banget. Dan sekarang akan kita lihat tampilan dalamnya seperti apa. Dan ini kelihatan ya teman-teman, dia seperti spons gitu, sangat lembut sekali, baunya juga super harum. Cara membuat bolu jadul ini sangat gampang banget ya teman-teman, asalkan kalian mengikuti step by stepnya, pasti akan jadi bolu jadul selembut ini, rasanya super enak, juara. Bisa untuk hidangan bersama keluarga, atau misalkan mau kalian jadikan ide jualan juga bisa ya teman-teman. Semoga jualannya laris manis, berkah barokah, amin. Oke, selamat mencoba ya untuk kalian semuanya. Semoga berhasil dan semoga resep kali ini bermanfaat. Kita siapkan wadah, lalu masukkan 4 butir telur suhu ruang. Kemudian masukkan 90 gram gula pasir, 80 gram tepung terigu protein sedang, 10 gram tepung maizena, kemudian 10 gram susu bubuk, lalu 1 sendok teh SP, pasta vanili kira-kira setengah sendok teh, 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya ini akan kita mixer ya teman-teman, kurang lebih selama 2 menitan. Kita mixer menggunakan kecepatan rendah, kemudian bertahap kita naikkan sampai kecepatan tertinggi. Selanjutnya kita matikan mixernya terlebih dahulu, lalu kita himpun yang berada di pinggiran wadahnya ini ya teman-teman. Kita tengahin supaya semuanya bisa termixer dengan rata. Selanjutnya kita nyalakan mixernya kembali ya. Kita mixer sampai dia mengembang, putih, kental, dan berjejak. Nah, apabila kita geser gagang mixernya seperti ini, dan dia meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam, berarti ini sudah cukup. Dan sekarang kita akan masukkan 80 gram margarin yang sudah kita cairkan, dan ini sudah dalam keadaan dingin. Mixer lagi sebentar dengan kecepatan rendah, asal tercampur rata saja. Kemudian aku lanjutkan menggunakan spatula seperti ini. Himpun yang berada di pinggiran wadahnya. Gunakan teknik aduk lipat seperti ini. Pastikan kalau sudah tidak ada margarin yang masih mengendap di dasar adonan ya. Karena itu nanti menyebabkan bolu kita jadi bantat. Selanjutnya kita sisihkan kira-kira 1/4 bagian adonan. Dan bagian yang lebih banyak ini aku tambahkan pasta pandan secukupnya. Lalu bagian yang lebih sedikit ini aku tambahkan pasta coklat secukupnya. Kemudian aku tambahkan juga setengah sendok teh coklat bubuk. Kemudian kita aduk rata. Sekarang kita siapkan loyang tulban yang diameternya 20 cm. Kita olesin terlebih dahulu menggunakan Carlo, atau boleh juga menggunakan margarin tipis-tipis. Lalu kita taburin dengan tepung terigu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan tuangkan adonan ke dalam loyang. Di sini kita tuangkan adonan yang rasa pandan dulu. Kemudian masukkan adonan coklat.
Setelah itu kita timpa lagi dengan adonan pandan. Begitu selang-seling sampai seluruh adonannya habis ya. Nah, ini adonannya sudah habis. Sekarang kita tuangkan sisa adonan coklat. Nanti untuk kita bikin motif. Untuk membuat motif, kita gunakan tusuk sate seperti ini. Nah, sekarang akan kita oven di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah, kurang lebih selama 35 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk ovennya tadi sudah kita panaskan terlebih dahulu kurang lebih selama 15 menit. Dan setelah 35 menit kita panggang, bolu kita sudah matang. Sekarang kita angkat, kemudian kita keluarkan dari loyangnya. Dan sekarang langsung saja akan kita potong-potong ya teman-teman. Bismillah. Dari potongannya ini sudah berasa super empuk banget. Meskipun tadi kita menggunakan metode all-in-one, tapi hasilnya marble cake pandan ini super duper lembut banget. Rasanya enak, manisnya pas, juga wangi sekali. Oke, selamat mencoba ya untuk teman-teman semuanya. Semoga berhasil dan semoga resep kali ini bermanfaat.